Jakarta bukan sekadar menghadapi banjir. Jakarta sedang mengalami penurunan tanah paling cepat di antara kota-kota besar dunia. Di beberapa wilayah, tanahnya turun hingga 20–25 cm setiap tahun. Bandingkan dengan kenaikan permukaan laut global yang hanya sekitar 3 mm per tahun. Artinya jelas, bukan laut yang mengejar Jakarta, tapi Jakarta yang turun menuju laut. Ini bukan bencana mendadak. Ini proses yang berlangsung setiap hari dan terus dipercepat oleh aktivitas manusia. Penelitian terbaru menunjukkan rata-rata penurunan tanah di Jakarta berada di kisaran 10–15 cm per tahun, dengan titik ekstrim mencapai 25 cm per tahun. Angka ini menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan laju penurunan tanah tercepat di dunia. Fenomena ini dikenal sebagai land subsidence, dan di Jakarta skalanya sudah masuk kategori kritis. Saat ini, sekitar 40% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Di kawasan Jakarta Utara, beberapa area telah mengalami penurunan hingga 4 meter dalam 2 dekade terakhir. Artinya, tanpa perlindungan seperti tanggul dan pompa air, sebagian wilayah ini akan langsung terendam. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan Jakarta tenggelam: pengambilan air tanah secara masif, beban infrastruktur dan bangunan, kondisi geologi tanah yang lunak. Dari ketiganya, faktor paling dominan adalah eksploitasi air tanah. Sebagian besar kebutuhan air di Jakarta masih dipenuhi dari air tanah. Ketika air ini diambil secara berlebihan, lapisan tanah kehilangan tekanan penyangga alami. Akibatnya, struktur tanah mengempis dan turun secara permanen. Inilah mekanisme utama yang mempercepat penurunan Jakarta. Jakarta berdiri di atas tanah aluvial, lapisan tanah muda yang terbentuk dari endapan sungai. Karakteristiknya lunak, mudah terkompresi, dan tidak stabil. Saat diberi tekanan tambahan dari bangunan dan infrastruktur, tanah ini akan semakin cepat turun. Pertumbuhan Jakarta sangat cepat. Populasi meningkat, bangunan masif terjadi di hampir seluruh wilayah. Gedung bertingkat, jalan tol, kawasan industri, semuanya menambah tekanan ke permukaan tanah. Kota lain seperti Bangkok, Shanghai, dan New Orleans juga mengalami penurunan tanah. Namun, laju penurunannya jauh lebih lambat. Jakarta berada di level berbeda, dengan kecepatan penurunan yang bisa mencapai puluhan sentimeter per tahun. Ini menjadikan Jakarta sebagai kasus ekstrim dalam studi urban global. Dampaknya sudah terlihat jelas, banjir rob semakin sering, air laut masuk ke permukiman, infrastruktur rusak lebih cepat, permukaan jalan dan rumah terus turun. Beberapa wilayah bahkan harus meninggikan bangunan mereka secara berkala. Frekuensi banjir di Jakarta meningkat signifikan dalam 1 abad terakhir. Penurunan tanah membuat sistem drainase tidak lagi efektif. Air yang seharusnya mengalir justru tertahan. Jakarta menghadapi 2 tekanan sekaligus: penurunan tanah dari bawah, kenaikan permukaan laut dari atas. Kombinasi ini menciptakan risiko banjir permanen di masa depan. Berbagai solusi telah dilakukan: tanggul laut raksasa, sistem pompa air, proyek reklamasi. Namun sebagian besar solusi ini hanya bersifat mitigasi, bukan menghentikan penyebab utama. Solusi paling efektif adalah mengurangi penggunaan air tanah secara drastis. Namun, implementasinya kompleks karena distribusi air bersih belum merata, industri masih bergantung pada air tanah, pengawasan belum sepenuhnya optimal. Tokyo pernah mengalami masalah serupa pada abad 20. Melalui regulasi tegas dan pembangunan sistem air bersih yang luas, mereka berhasil menghentikan penurunan tanah hampir sepenuhnya. Ini membuktikan bahwa masalah seperti ini bisa dikendalikan. Jakarta menghadapi tantangan yang lebih kompleks: skala populasi yang besar, ketimpangan akses air, urbanisasi yang terus berjalan. Pemindahan ibu kota ke Nusantara adalah salah satu langkah strategis. Tujuannya bukan hanya pemerataan pembangunan, tetapi juga mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu berat. Meskipun ibu kota pindah, Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi dengan jutaan penduduk. Artinya, masalah penurunan tanah tetap harus diselesaikan. Kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat pesisir. Mereka kehilangan tempat tinggal secara perlahan tanpa perlindungan yang memadai.
Jika tren ini terus berlanjut, sebagian wilayah Jakarta Utara diprediksi bisa terendam pada tahun 2050. Ini bukan spekulasi, tetapi hasil dari proyeksi berbasis data. Penurunan tanah di Jakarta adalah hasil interaksi antara faktor manusia dan kondisi geologis. Tanpa intervensi besar, proses ini akan terus berlangsung. Langkah prioritas yang diperlukan: pengembangan sistem air bersih terintegrasi, pembatasan penggunaan air tanah, penguatan infrastruktur pesisir, perencanaan kota berbasis risiko lingkungan. Jakarta menunjukkan bahwa pembangunan tanpa kontrol sumber daya dapat menciptakan risiko jangka panjang yang serius. Kasus Jakarta menjadi studi penting bagi kota-kota lain di dunia, terutama di wilayah pesisir dan delta sungai. Penurunan tanah bukan proses yang terlihat secara langsung, tetapi dampaknya sangat nyata dan terus berkembang. Informasi seperti ini penting untuk dipahami, karena dampaknya tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga berpotensi terjadi di banyak kota lain di dunia. Jika ingin memahami lebih dalam tentang isu lingkungan, perubahan iklim, dan dampaknya terhadap kehidupan manusia, subscribe channel ini sekarang. Bagikan video ini agar lebih banyak orang memahami bahwa solusi selalu dimulai dari kesadaran dan pengetahuan.